sama aku nih, boleh langsung kirim aja ke email yang ada di description box ya, dengan subjek judul dari cerita kalian. Dan gak cuma kisah horor Wawa aja, aku juga punya segmen lain. Di hari Selasa kita punya history atau juga biografi, dan juga hari Sabtu ada kisah kriminal juga. Jadi kalian bisa tonton video aku 4 kali seminggu ya, Selasa, Kamis, Jumat, sampai lupa aku, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu gitu ya. Udah gitu aja perkenalannya, dan kita lanjut lagi nih. Jadi di KHW part 174 ini aku akan bercerita tentang pengalaman horor Wawa dan juga keluarganya yang mengalami serangkaian teror mistis di rumah baru mereka lagi. Awalnya gangguan-gangguan yang terjadi bisa dibilang masih tergolong biasa-biasa aja, macam tiba-tiba barang hilang sendiri gitu, terus ada saluran air mendadak mati, baru gitu-gitu aja. Itu juga hal yang wajar terjadi ya kan. Itulah kenapa pada saat mengalaminya sendiri, Wawa kita ini pun tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Tapi entah kenapa gangguan itu pun makin lama semakin parah, Wak. Sampai-sampai sosok yang ada di rumah Wawa ini akhirnya berani menampakkan diri. Nah, disitulah teror yang menimpa Wawa dan keluarganya ini pun dimulai. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Cekeret. Tapi tunggu sebentar. Sebelum aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin dekat dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama tambahan satu biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia. Tapi cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran dompet digital. Selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita Rosa dari. Jadi Rosa ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia sudah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Nah, pada bulan Juni tahun 2017 lalu, Rosa dan keluarganya memutuskan untuk pindah rumah baru yang mereka tempati ini merupakan rumah lawas yang sudah kosong selama 10 tahun. Ya, namanya juga udah bertahun-tahun kosong. Kebayangkan kalian separah apa kondisinya waktu itu. Waktu pertama kali kesan pertama yang langsung muncul dalam benakku apa? Fix, ini rumah horor. Gitu. Memang dari awal Rosa sudah merasa bahwa aura rumah itu sangat-sangat menyeramkan, Wak. Itulah kenapa sebelum betul-betul menempati rumah itu, Rosa serta suaminya ini sepakat untuk merenovasi rumah tersebut secara keseluruhan. Direnov nih besar-besaran. Tapi meskipun harus direnovasi total, Wak, hasil akhir renovasinya ini ternyata sangat-sangat memuaskan memang. Rumah baru yang mereka tempati itu kini pun terasa lebih sangat nyaman dan asri. Gak macam pertama kali kami datang ke rumah tuh. Halamannya luas, Wak, dengan 3 pohon mangga dan 1 pohon rambutan yang tentunya membuat suasana semakin terasa teduh di rumah itu. Direnovasi makin cantiklah rumah aku. Tinggallah di sana. Rosa sama keluarganya udah mulai tinggal di sana tuh. Nah, di rumah itu juga Rosa sama suaminya sepakat untuk mempekerjakan seorang babysitter untuk membantu dan juga merawat anak-anak mereka yang masih kecil tadi. Dan selain itu mereka juga mengajak ibunya Rosa untuk tinggal bersama mereka. Jadi suasana rumah tuh makin ramai lah gitu kan. Ada Rosa, lakinya, anaknya 3, babysitter 1, mama 1. Nah, pada saat itu Rosa bilang selama seminggu mereka menempati rumah tersebut, semuanya berjalan baik-baik aja. Tapi entah kenapa setiap kali Rosa ini sedang sendirian, aku tuh memang dari awal sudah merasa kok macam sendirian. Di situ Rosa masih positif thinking, oh mungkin ini perasaan aku aja gara-gara masih ke bawah suasana rumah yang serem waktu sebelum direnovasi nih. Udah itu kan pemandangan dulu, aura dulu. Sekarang kan udah beres, rumah ini udah rapi, udah cantik, pokok aman lah pasti semuanya kayak gitu. Masih positif thinking. Rosa terus mengabaikan perasaan tidak enaknya itu sampai akhirnya beberapa hari kemudian seorang yang
hal tiba-tiba datang menimpa keluarganya. Jadi ceritanya pada suatu hari secara mendadak anak pertamanya Rosa ini mendadak jatuh sakit, Wak. Rosa tuh nggak bilang nih sakitnya apa, tapi yang jelas kondisi kesehatan anaknya itu cukup parah gitu lah, sampai harus dirawat di rumah sakit. Ya, itu anak pertama. Terus setelah 4 hari dirawat, barulah anaknya Rosa ini diperbolehkan pulang. Tapi ya, seminggu kemudian gantian anak ketiga tuh yang sakit, nah, dan juga sama-sama harus diopname di rumah sakit. Nah, setelah anak ketiga ini sembuh, giliran aku dan dia yang sakit. Aku sakit, lanjut ke anak keduaku yang sakit. Jadi keluarganya Rosa ini hampir semuanya mendadak jatuh sakit, dan semuanya harus betul-betul dirawat di rumah sakit gitu loh, Wak. Sebenarnya di sini Rosa udah mulai ngerasa ada yang aneh sama kejadian itu. Kok bisa keluargaku masuk rumah sakit secara berturut-turut? Ya ini kan hal yang nggak begitu wajar terjadi. Kecuali memang kena virus atau apa, ini enggak. Tiba-tiba sakit, demam aku tinggi, masuk rumah sakit semuanya. Tapi lagi-lagi di tengah keheranannya itu, Rosa masih mencoba untuk positive thinking kalau mungkin ya memang kebetulan aja keluargaku lagi pada sakit secara bergantian. Dah tuh, Rosa pun kembali melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya. Nah, terus ya, tidak berselang lama sejak kejadian Rosa sama seluruh keluarganya ini masuk rumah sakit, kejanggalan lainnya pun juga mulai terjadi di rumah mereka. Mulai tuh saluran pembuangan air di tempat cuci pakaian mereka yang baru aja kami renovasi, alat-alatnya juga baru, tiba-tiba tersumbat. Sampai dengan barang-barang di rumah yang sering mendadak hilang secara misterius. Baru aku tengok ada di sana, aku balik lagi udah nggak ada. Wah, itu paling sering kali tuh barang-barang tuh hilang. Berkali-kali pasti terus terjadi, dan gak cuma aku aja, suami aku juga, mama aku, anak aku, babysitter aku, kan suka aja tuh tiba-tiba barang hilang. Nanti setiap kali ada barang hilang, aku tanya sama suami aku, begitu juga sebaliknya suami aku tanya sama aku, ujung-ujungnya karena dia bukannya barang tuh ketemu, aku sama suami aku jadi sering berdebat, jadi sering bertengkar. Dan tanpa mereka sadari, Wak, pertengkaran inilah yang lama-kelamaan membuat suasana rumah semakin tidak nyaman. Dan selain itu, Wak, yang tidak disadari oleh Rosa dan suaminya adalah kejadian janggal yang kelihatannya sepele kayak gini kan, ternyata itu merupakan sebuah pertanda. Pertanda apa, Wak? Pertanda dari rangkaian teror mistis yang akan segera menghantui mereka sekeluarga. Ini masuk bagian sini. Jadi ceritanya, Wak, gak berselang lama sejak kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah ini, gangguan yang mereka alami ternyata makin meningkat juga, jadi macam naik level gitu, Wak. Dimana kali ini gangguan tersebut datang dari sesosok menyeramkan yang ternyata menghuni rumah mereka. Teror itu bermula pada suatu malam, bertepatan pula tuh malam Jumat, Wak, waktu memasuki waktu maghrib. Anak pertamanya Rosa lagi nonton TV nih sama babysitternya, ya kan? Nonton sacet. Waktu lagi asik-asiknya nonton ini, mereka tiba-tiba dibuat kaget ketika mereka berdua nengok ada sosok kuntilanak gitu, rambutnya panjang, tiba-tiba melayang depan mereka, Wak. Nonton TV, melayang, set. Abang aku terkejut, mereka berdua nih refleks kali teriak, babysitter langsung gendong si anak, langsung keluar dari rumah dan menangis dua-duanya. Nah, melihat babysitter sama anaknya ketakutan, Rosa pun ikutan panik lah kan. Rosa nanya, ya Allah, kalian kenapa kok tiba-tiba lari? Ya, disitulah babysitter bilang, itu Bu, itu tadi ada kuntilanak, Bu, melayang dia dari arah depan pintu kamar mandi itu, melayang depan kami. Katanya, yang benar dia, mah, ya aku lihat tadi, mah, serem kali, kata anak pertama aku. Nengok dua-duanya. Nah, di situ Rosa sebenarnya udah mulai ketakutan nih, tapi dia mencoba untuk tetap menenangkan anaknya kan. Udah pergi kok, katanya. Tapi, Wak, meskipun aku berusaha meyakinkan anakku dengan berkata kalau sosok kuntilanak itu sudah menghilang, tanpa Rosa ketahui ternyata sosok tersebut masih ada di rumah mereka, Wak. Dimana entah kenapa nih, Wak, sejak kejadian dia lewat dekat ruang TV itu, sosok kuntilanak tersebut selalu datang keluarganya setiap hari. Setelah kejadian itu setiap hari kami dilihatin, setiap hari, nggak ada jeda nih, setiap hari. Rosa bilang, Wak, pada malam hari saat dia dan keluarganya tidur, sosok kuntilanak itu akan berdiri di ujung tempat tidur sambil nengok. Terus besok malamnya itu pindah lagi nih ke tempat di balik pintu, berdiri dia di situ. Nanti besoknya lagi dia berdiri depan lemari. Pokoknya tiap malam dia selalu muncul. Cuman lokasinya aja berpindah-pindah, selalu muncul setiap hari. Bayangkan sama kalian. Dan setiap kali sosok itu datang, Rosa ini hanya bisa membaca doa dan menunggu sosok itu hilang dengan sendirinya. Sampai aku tuh ya udahlah, kalau aku mau nampakkan diri terserah lah, nggak apa-apa. Asal jangan pernah kau sentuh aku, jangan pernah kau ganggu keluarga aku. Kalau misalnya nengokin, ya udahlah, nggak apa-apa. Sampai kayak gitu, Wak. Tapi sebenarnya lama kelamaan dimana setiap kali Rosa ini sedang tidur sendirian,
Secara mengejutkan, Rosa ini sering mendadak ketindihan. Dan seremnya lagi pada saat Rosa ketindihan, disitulah sosok kuntilanak nih datang lagi menghampiri si Rosa, Wak. Betul-betul dihampirinya aku dia. Gak dihampiri habis itu hilang dah. Beberapa menit ditengoknya aku, Dan selama beberapa menit tuh lawak suasana malam tuh makin mencekam karena aku sama dia saling tatap-tatapan. Aku ketindihan, dikunci sama dia. Dia nengokin aku. Ditegokin kayak gitu. Dan selain itu juga bersama dengan Rosa yang sering ketindihan ini, makin lama Rosa juga merasa kalau mata kanan aku nih Nadia sakit, merah, rasanya kayak gitu, sakit lah. Nah karena nggak nyaman akhirnya Rosa ngecek lah kan langsung ke dokter mata. Tapi setelah diperiksa ternyata secara medis nih Wak ya, kondisi matanya Rosa nih baik-baik aja. Sampai akhirnya pada suatu hari ketika Rosa ngontrol matanya lagi untuk kesekian kalinya ke dokter yang sama, kalian tahu ini nih, secara mengejutkan si dokter itu sendiri yang bilang, "Bu, mohon maaf nih Bu ya, saya mau menanyakan sesuatu di luar pemeriksaan ini, apa boleh?" "Oh boleh Dok, ada apa dokter? Gimana kondisi ibu di rumah? Apa sering ada gangguan-gangguan?" "Oh dokter, maksudnya gangguan gimana ya Dok?" "Begini Bu, kebetulan saya kasat mata," kata dokternya. "Dan kalau saya lihat sepertinya sakit matanya Ibu Rosa ini bukan karena sakit medis, melainkan karena gangguan jin." Sampai dokter matanya ngomong kayak gitu. Dokter yang ngomong. Dia sendiri tahu ada gangguan apa. Dan kebetulan dokternya ini IndiHome. Dokter yang ngomong kayak gitu sama Rosa. Nah, mendengar ucapan tersebut seketika Rosa pun jadi makin kaget lagi ya kan. Di sanalah Rosa langsung menceritakan semua yang dia alami di rumah barunya, termasuk dengan gangguan dari si sosok kuntilanak itu. Dengar, "Oh gitu ya Bu." Itu setelah menyimak cerita dari Rosa, menyarankan Rosa untuk mencari orang pintar yang bisa mengusir kuntilanak yang ada di rumahnya tadi. "Oh iya Dok, nanti coba saya cari ya," gitu. Nah, singkat cerita, Rosa baliklah itu ke rumah Wak. Dan Rosa pun langsung menyampaikan saran dari dokter itu. Dan pada saat itu dia sama suaminya sedang dalam proses perceraian Wak. Jadi alhasil selama gangguan ini berlangsung, dia memang lebih banyak sendirian dan hanya dibantu sama ibunya aja. Suaminya udah gak tinggal di rumah kayak gitu. Setelah menyimak cerita dari anaknya Rosa, ibunya pun sepakat untuk mencarikan orang pintar. Tapi waktu itu namanya juga nyari karena kami butuh waktu, kami gak ada kenalan dengan orang pintar. Tunggu dulu, cari dulu pelan-pelan gitu. Dan selagi mereka sedang berusaha